Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini merupakan video singkat cerita saya dalam melakukan kuliah pengabdian masyarakat di tahun 2021. Judul dari video KPM saya yaitu Berjuang di Tengah Pandemi dan Menerima Kurangnya Tetesan Getah Karet. Virus Corona atau COVID-19 adalah virus yang paling berbahaya yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Dan lama-kelamaan virus ini menyebar hingga ke Indonesia. Ekonomi menjadi kacau akibat dilanda COVID-19. Ada beberapa dampak akibat COVID-19, yaitu yang pertama, para karyawan terancam ter-PHK. Selanjutnya, dalam sektor pariwisata, tempat wisata diharapkan ditutup dikarenakan diterapkannya social distancing. Selanjutnya, dalam sektor pendidikan, di mana anak-anak sekolah harus terbiasa melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Dan selanjutnya, dalam sektor perkebunan karet, petani harus menerima keadaan di mana harga karet turun secara drastis. Ditambah lagi dengan kondisi yang biasa masyarakat sebut dengan istilah musim terek, yang mana getah karet keluarnya itu sedikit. Hal ini sangat membuat masyarakat resah, yang mana mereka harus memenuhi kebutuhannya dengan sedikit penghasilannya. Kali ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat di Desa Sukajadi Makmur, Kecamatan Langsa Baro, Langsa. Di mana desa ini merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya yaitu petani karet. Patut kita ketahui bahwasannya pandemi sangat berdampak di segala sektor, terutama di sektor perkebunan karet ini. Desa Sukajadi Makmur atau sering dikenal dengan Desa Alur Buaya, yang mana rata-rata penduduknya adalah sebagai petani karet. Virus corona memberikan dampak yang cukup besar terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat. Salah satunya dalam sektor perkebunan karet. Hal ini disebabkan industri berbahan dasar karet alam mengurangi produksi yang mengakibatkan harga karet turun secara drastis. Harga karet di masa pandemi ini berkisar antara Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogramnya. Hal ini juga terjadi di Desa Sukajadi Makmur. Berikut ini saya sedang mewawancarai salah satu warga Desa Sukajadi Makmur yang berstatus sebagai petani karet mengeluh akibat harga karet yang semakin turun ditambah dengan musim yang membuat getah itu sedikit keluarnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi gini Bu, saya ingin bertanya-tanya seputaran perkebunan karet di masa pandemi ini Bu. Ini ladang sendiri atau gimana Bu? Punya orang. Udah berapa lama Bu kerja sebagai petani karet? Kurang lebih 10 tahun lah gitu. Lama juga ya Bu ya. Pendapatannya itu gimana Bu sebelum pandemi? Ya pendapatannya kalau sebelum pandemi ya biasa aja gitu. Cuman kan harganya murah. Apalagi kalau di masa pandemi ini Bu? Apalagi di masa pandemi ini kan karet lagi terek ya kan. Sedikit, nggak ada getahnya. Belum lagi dipotong sama yang punya ladang ya kan Bu? Dibagi lagi kan. Sekarang tuh berapa ya Bu per kilonya? Kalau untuk harga sekarang ini 10.500. 10.500.
itu per minggu atau gimana? 10 hari sekali kami. Jadi harapannya itu apa Bu? Sebagai petani karet tuh di masa yang kayak gini tuh harapannya apa? Harapan kami ya semoga karet cepat ini naik kan harganya, untuk pandemi cepat selesai. Ya udah lah Bu, itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih ya Bu waktunya. Iya. Tidak jauh berbeda dengan wawancara dari Ibu Ningsih, Ibu Inur merupakan warga yang bekerja sebagai petani karet juga mengeluhkan hal yang sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu boleh minta waktunya sebentar? Iya, kenapa Dek? Gini Bu, ini kan kami dari mahasiswa ingin KPM gitu kan Bu. Saya ingin berbincang-bincang mengenai perekonomian perkebunan karet ini Bu. Saya mau bertanya-tanya, ini kebun sendiri atau gimana Bu? Punya orang. Ya orang. Udah lama Bu bekerja sebagai petani karet? Udah ada lah sekitar 3 tahunan. Lama juga ya Bu ya. Kira-kira pendapatan sebelum pandemi itu berapa ya Bu? Kalau dalam 10 hari itu bisa dapat 400.000. Itu dibelah lagi? Dibelah lagi. Kira-kira dampak dari pandemi ini gimana Bu? Ataupun dampak yang lain lah, yang seperti musim kemarau atau apa gitu? Ada pengaruhnya juga kok dalam pandemi ini kan. Kalau Oh iya Bu, di masa pandemi ini kira-kira dampaknya apa tuh ya Bu sebagai petani karet ini? jelas kita murah, ditambah lagi nih kan mau musim rambung trek kan, yang udah jelas makin tambah murah lagi, pendapatan kita kan sebagai petani berkurang. Kalau harga getahnya itu gimana Bu? Bersyukurnya untuk saat ini adalah harga kan. Kalau dalam masalah pandemi kemarin ya udah nggak ada harga, jadi sedikit ada ya kan. Kalau untuk harganya kurang juga, karena kan nggak semua. Apalagi di musim yang seperti ini ya kan Bu ya. Getah sedikit keluarnya. Kalau untuk kami ini ya gini lah kan, nasib namanya kerja di kebun orang kan. Belum Kalau untuk memenuhi kebutuhan itu gimana Bu dengan pendapatan yang sekarang? Kalau kita bilang ya kurang lah ya kan, setelahnya kita cari-cari kerjaan lain lah, sampingan gitu. Moco-moco. Jadi harapannya itu apa Bu? Dengan adanya pandemi ini atau musim yang kayak gini, Harapannya ke depannya semoga bisa ada lagi harganya ya kan. Ya kan gimana, kok untuk musim saat ini kan susah ya kan. udah Bu, itu aja yang bisa saya tanyakan. Stop. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari wawancara tersebut bahwasannya para petani karet banyak mengeluh akibat kondisi di mana harga getah karet terus-terusan turun. Ditambah lagi dengan status mereka yang hanya sebagai pekerja di kebun orang lain, bukan di kebun sendiri, sehingga mereka hanya mendapat hasil yang sangat sedikit. Dan yang terakhir, mereka harus menerima keadaan cuaca yang mana membuat hasil dari getah karet yang mereka dapatkan itu tidak banyak seperti biasanya. Jadi di sini harapan mereka yaitu COVID-19 cepat berakhir dan pemerintah mampu membuat kebijakan untuk terus mendongkrak harga getah karet mereka. Untuk itu, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan yang mana dengan itu kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di antaranya, kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta jangan lupa memakai masker ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.